pancur sisa melamerismo bagai turang ale menidakatmu berkelmasada duan dan do ale kapitamu duan dan do ale kapitamu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Saya hari ini bahagia sekali karena dengan menggunakan pakaian adat. Kemanakah saya? Saya ke Sumatera Utara untuk melepaskan rindu. Rindu kampung? Iya, tepat sekali. Dan sekarang saya berada di Sumatera Utara, berarti bersama suku Batak. Nah, kita akan berbicara semuanya tentang suku Batak dimanapun yang ada di Sumatera Selatan. Yuk merapat ya di TVRI Sumatera Selatan. Ibu-ibu terima kasih banyak, luar biasa. Ini kostumnya warna-warni keren banget ya. Oke, dan sudah kita lihat kostum-kostumnya bagus semuanya, mewah ya, merah kuning hijau, wis rainbow sekali hari ini. Oke, dan mari kita berbincang bersama dengan narasumber kita yang akan kami panggil ke atas panggung, yaitu mohon berkenan untuk menuju ke atas panggung, Ibu Tiorida Saragi, Sarjana Agama, dan juga Bapak Bagus Adedinata Panjaitan. Kami silakan. Wah, salam rindu. Ibu Tiorida di mana? Apakah tertinggal? Lagi OTW ya, baik-baik. Ya sudah, kalau gitu kita sambil menunggu kedatangan beliau, kita duduk dulu di sana sambil kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Ya, bismillah. Selamat datang Ibu Tiorida. Selamat pagi. Iya, selamat bergabung. Nah, hari ini kita berbusana khas dari Batak. Dan Bapak Bagus Adedinata Panjaitan adalah perwakilan dari Toba. Ya. Kemudian Ibu Tiorida Saragi SAG adalah perwakilan dari Batak Simalungun. Berarti baju yang saya gunakan adalah Simalungun ya. Wah, banyak sekali yang akan saya tanyakan di sini pemirsa. Seru banget pasti ya. Nah, tadi kita diawali dengan tarian, kreasi, medley, berbagai lagu. Itu dari mana saja? Menandakan Batak itu ada berapa suku sebenarnya? Ya. Boleh Bapak Bagus? Ya, terima kasih Bu. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Iya. Ya, karena memang apa yang kami sampaikan, apa yang kami tampilkan ini dilihat dari keseluruhan, ya dari semua subsuku yang ada di Batak, ya. Karena kami juga rata-rata sudah besar di perantauan, ya. Jadi makanya kami akan mencoba menyampaikan secara garis besar
supaya kita semua boleh rindu kampung. Betul, iya. Dan di sini memang namanya rindu kampung Sumatera Selatan itu pemirsa ya, itu tidak harus yang memang dilahirkan atau KTP-nya itu dari Batak langsung. Tetapi yang dilahirkan di sini karena mungkin sudah puluhan tahun ya, mulai dari orang tua atau kakek nenek atau datuk kita sudah ada di sini. Itulah menandakan bahwa kita rindu dengan tanah leluhur kita. Betul tidak pemirsa? Nah itu dia. Baik, nah kita balik lagi ke 6 suku. Iya, tari kreasi tadi itu suku apa aja Pak Bagus? Ya. Jadi tadi yang ditampilkan oleh ibu-ibu tadi itu mencakup ada 6 suku yang ada di Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Ya. Yang pertama itu Batak Toba, yang kedua itu dari Batak Simalungun, yang ketiga Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Angkola, dan Batak Papak Dairi. Betul-betul menyatu dan semuanya ada di Sumatera Selatan juga. Ada, Bu, ya. Wow, keren. Kalau Bapak Bagus kelahiran Palembang atau dari Sumatera Utara? Ya, kalau saya Bu, kebetulan saya kelahiran Sumatera Utara. Saya di Tinjauan, daerah Simalungun. Pasti terbayang sekali ya suasana di sana, tempat wisatanya begitu ya. Baik, sebelum saya lanjut lagi tentang Danau Toba, karena memang Danau Toba khas dari Sumatera Utara, saya geser dulu nih ke Ibu Tiorida. Ibu Tiorida Saragi, mewakili Batak Simalungun. Itu bagaimana suasana di sana? Kalau suasana tanah Simalungun itu bagi kita di perantauan sebuah kampung atau daerah yang selalu dirindukan, Ibu. Apa itu yang paling dirindukan di sana? Ya, seperti yang sudah disuguhkan di sini dari segi kulinernya, dari tempat wisata. Tapi apapun itu, semua yang ada di sana tetap kita rindukan. Baik, ya mungkin Ibu bisa menggambarkan ke pemirsa dari segi wisata yang ada di daerah sekitar Simalungun. Baik, Bu. Di Simalungun itu ada beberapa daerah wisata saat ini yang sangat kita banggakan. Di situ ada namanya daerah pesisir Danau Toba, daerah wisata disingkat itu namanya Wisata Indah Sipan. Karena di daerah-daerah itu Bu banyak sekarang dikelola pemerintah daerah dan membuat daerah-daerah tertentu yang bisa mengundang yang berwisata, tidak selalu harus, karena kebetulan di Sumatera Utara itu sekarang banyak tempat wisata termasuk Sibiabea. Tapi karena daerah jarak tempuhnya yang lumayan jauh, akhirnya setiap daerah mengusahakan tempat wisata tersendiri di daerah tersebut. Itu salah satu contoh yang saya sebutkan di kampung saya sendiri. Iya, dan akhirnya selalu untuk menyiapkan kelapangan waktu dan rezeki untuk pulang kampung ya. Baik, dan pemirsa sambil kita ngobrol terus ya, masih ada lagi pastinya tayangan kita kan kebersamaan kita selama 1 jam ke depannya. Dan sekarang saya baru ingat nih tema kita, Masih Hal Tu Bona Pasogit. Apa artinya itu Pak Bagus? Masih Hal Tu Bona Pasogit itu artinya rindu ke kampung halaman. Ya. Kalimatnya panjang tapi ternyata 2 kata saja, rindu gitu ya. Baik, rindu kampung halaman. Kalau Pak Pasihal apa yang Pak Bagus, apa yang dirindukan di sana? Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang Sumatera Utara, khususnya daerah Tapanuli, jadi memang seperti yang kata Ibu Tirudi tadi, ada banyak tempat-tempat wisata, ada banyak makanan-makanan khas kuliner di sana, dan memang daerahnya itu sejuk Bu. Contohnya kayak di Bona Pasogit saya, di Sepahutar, di Etnauli itu memang dingin Bu. Walaupun memang daerah perbukitan. Jadi memang rata-rata kalau kita bicara di daerah Tapanuli itu banyak daerah perbukitan dan Sejuk kebanyakan sekali sejuk ya. Itu. Baik. Lebih banyak danau atau air terjun begitu di sana? Kalau danau juga ada, itulah Danau Toba itu ya. Lalu ada juga air terjun. Ya, jadi dan ada juga sekarang itu ada semacam kayak pantai, namanya Pantai Bulbul. Ya, itu juga menjadi salah satu tempat rekreasi wisata juga di daerah Balige. Wah, itu baru buat tempat itu ya. Bagaimana dengan daerah yang lainnya? Luar biasa. Kemudian saya ingin tahu, Bu Tiorida,
untuk membedakan dari 6 suku, misalnya ketemu nih di Palembang atau di Sumatera Selatan lainnya, apakah bisa teridentifikasi, misal, oh ini bahasa ini berarti dia dari Simalungun atau dari suku yang lainnya? Oh bisa, penjelasannya seperti ini Bu. Ketika kita bertemu dengan sesama orang Batak, otomatis dari cara berbicaranya kita sudah tahu kalau beliau ini sepertinya asalnya dari Medan. Seketika itu juga kita berkenalan. Berkenalan dalam arti kata baru apa kalau perempuan, kalau laki-laki marga apa, dan dilanjut dengan kampungnya di mana. Kalau misalnya saya dari tanah Simalungun, saya baru Saragi. Ketika saya bertemu dengan orang Karo, saya dari Brastagi, kampung marganya Tarigan. Kita langsung connect, oh Tarigan. Nah, kebetulan kan kita semua marga ini kita walaupun tidak hafal semua, tapi silsilahnya ada Bu, karena marga ini ada yang sama. Ada yang sama marga, contoh kami sebutkan satu, Parna itu ada sekian puluh marga yang sama di sini. Jadi otomatis dari pertemuan itu kita langsung bisa, oh dia dari daerah, oh dia dari Pakpak, oh dia dari Tanah Karo, dia dari Simalungun ataupun dari daerah lainnya, gitu Bu. Iya, dan untuk mengumpulkan mudah ya, karena kekuatan dari silsilah marga tadi, akhirnya walaupun merantau di negara manapun atau di negeri manapun atau di provinsi manapun, bisa langsung berkumpul ya. Baik, luar biasa. Dan ini biasa berkumpulnya di mana? Biasa berkumpul, kalau kita sih Bu, nggak ada perkumpulan khusus, tapi secara umum kita berkumpul ketika ada pesta. Ya, di pesta ini kalau contoh, pesta pernikahan adat Batak. Ya, di sini dari undangannya itu mulai dari ada tulang suhut, tulang rorobot, dan tulang selanjutnya ada beberapa tingkatan. Jadi ini semua nanti diundang. Jadi saling kait mengait. Yang selama ini kita tidak pernah ketemu dengan contoh suku Pakpak, ternyata familinya yang pesta ini mengundang, akhirnya kita bertemu di situ. Nah, contoh misalnya Pak Bagus, kita nggak ada hubungan marga, tapi ketika dia mengadakan pesta besar, kemungkinan ada familinya yang ada garis keturunan yang menyangkut dengan kita, akhirnya kita bertemu di pesta itu. Akhirnya berkelanjutan lagi, ya kita menjadi keluarga. Ya, apakah gitu mempunyai buku khusus begitu ya? Ada bagian adminnya lah gitu, bagian administrasi yang menuliskan silsilah bahwa ini cucu dari ini, dari itu. Ada walaupun sedang merantau. Ya, tapi itu ada namanya penatua yang khusus membahas silsilah tentang adat Paradaton katanya. Paradaton. Ya. Baik pemirsa, yuk kita sambil berbahagia kita nikmati dulu tembang berikut ini. Tolu Sahundulan. Samina pangalopan dia, jognasan maserapi manorto, riak mahita mangemas manorto, mangalo-alo haganupan sindor wota. Dondong pangalopan koda, romanasyan asero haminas sopa, koda hinasyan hanaminan lepa, ulang balepay ubay ada si malu. Siapa jual nami, jual siapa kodangi. Asemanoto hanamion, nama sanina jalamar totong mararakon. Asemanoto hanamion, nama sanina jalamar totong mararakon. Pangalapan bobo romanasyan kasero hami mangelit orasona siyang galupan horjata unang tarbaro hitang organi pestata
siapa serohani masopa Ona hinasya hana minalepa Ulang talipang terhadap si malu Na siapa gual nani Gual na siapa godangi Asem manoton hanamyon Namar sanina jalamar tonton maranakon Asem manoton hanamyon Namar sanina jalamar tonton maranakon Boru pangalapan gogo Romanes yang azero ami mangele Wasonda sanggarupan horjata Ulang terbaru di tahun gani pestata sabo Kuboan ingon mandai linggodangdo Jeges laguna boton momo Sitogol goarna sitogol dabo Dia malakna laguna dabo Sarupado itu orang-orang Hati hamar gambira bope marsako Mar sitogol 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 dabo Tingon mandai linggodangdo Asal mulani sitogol do Marsak bope mar gambira Oh mar sitogol 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 dabo Tingon mandai linggodangdo Asal mulani sitogol
banget ya. Wow. Bun. Ting. Keren banget. Ini pakaian dari mana? Dari Mandailing, luar biasa. Jadi seperti Sumatera Selatan ya ternyata ya. Luar biasa. Nah kalau si kakak mau pakai baju dari mana ini? Karo. Karo. Ya. Karo sopo? Oh bukan. Jawa. Iya keren banget, keren banget. Terima kasih. Silakan kita menikmati tempat istirahat dulu. Ya Bunda kita balik lagi yuk. Nah pemirsa kita masih di Rindu Kampung. Wah, kita tadi ngobrol sedikit nih Pak Bagus tentang busana. Ya. Luar biasa ya, khasnya. Jadi kali kita berjalan menggunakan baju adat, orang langsung tahu, oh ini dari Karo, ya. Oh ini dari Mandailing. Kira-kira apa saja ciri khas mereka itu? Boleh mungkin Pak Bagus menjelaskan. Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi ibu-ibu tadi sudah menampilkan ada 6 baju pakaian adat itu. Ya. Jadi masing-masing pakaian adat itu punya ciri khas masing-masing. Betul. Ya. Nah biasanya kalau dalam adat Toba itu wanita itu mengenakan atasan, namanya hoba-hoba. Hoba-hoba. Ya, dan haen bawahan. Dan juga menggunakan sortali. Sortali ya, namanya. Tali yang di kepala itu sortali. Ya. Dan selendang ulos. Ya. Ya. Itu ciri khas banget gitu. Ciri khasnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari ibu tadi yang dari suku Karo, ya dia memakai kain wisgara, ya itu. Jadi memang dia ada kain khususnya, ya kan, dan juga ada topi tadi. Itu ada upacara adat resmi mereka. Baru boleh pakai pakaian itu. Itu. Jadi jenis cara penggunaan kain wisgara itu berbeda-beda. Itu bergantung pada acaranya apa. Acara perkawinan. Beda. Jadi beda-beda ya. Beda. Acara nanti kalau misalnya pas ada perayaan kelahiran anak gitu ya. Duka cita, begitu. Oh, iya. Iya, tapi pada dasarnya sepertinya warna dasarnya tidak lepas dari merah ya. Iya, merah. Merah dan hitam. Merah dan hitam. Kemudian kalau umpamanya sedang berduka berarti apa itu simbol yang dikeluarkan oleh suku Batak? Warna apa? Biasanya itu warna hitam. Ke hitam ya. Iya. Oh, baik. Nah, ini tadi kita melihat busana dari para ibu-ibu yang menarikan tadi ya. Apa tadi judulnya? Tarian etnis Karo, Mandailing dan Toba. Nah ini kita bicara tentang pakaian adat dan rumah adat. Sepertinya kalau sekilas mirip itu ya. Kalau rumah adat kalau kita yang di Kalimantan nyebutnya lamin gitu ya. Kalau di rumah panggung kalau untuk Batak? Iya, jadi kalau di Batak itu dia diistilahkan rumah bolon. Rumah bolon. Oh, bolon. Ya. Rumah besar. Nah, biasanya tuh kalau rumah bolon itu dia bangunannya itu dia memanjang. Jadi atapnya mungkin bisa ditampilkan di slide itu. Jadi ada atapnya itu yang panjang. Itu jadi memang dia itu punya struktur bangunan yang khas gitu. Jadi dia bukan dari belahan kayu, tapi dia memang pakai batang pohon begitu ya untuk pondasi. Iya, jadi ada batang pohon, rumahnya. Papan, gitu. Nah itu kalau kita lihat tangganya pun tuh harus ganjil. Oh, kenapa tebal itu? Genap. Karena kalau misalnya gini, filosofinya tangga masuk ke rumah itu selalu ganjil tuh karena angka ganjil itu dianggap membawa keberuntungan. Oh, begitu. Iya. Ya memang harus ganjil. Jadi istilah itu kayak ada feng shui-nya gitu ya. Nah itu kalau untuk di adat Batak, tangga itu tepat di tengah kah? Atau di kiri atau di kanan? Di tengah. Tepat di tengah? Pas masuk, iya. Oh. Dan untuk masuk dan keluar pun di tempat yang sama. Oh iya maaf, saya lupa. Ibu, kita kan lagi, saya sama nih sama Ibu Rida. Kita pakai baju dari Simalungun. Saya agak penasaran, saya tadi hampir salah pasang, ternyata harus dimiringkan. Ya. Artinya apa ini harus dimiringkan? Ini apa namanya Bu? Ini namanya Bu bulang. Bulang. Ya. Terus mengapa tidak dipasang simetris begitu? Kalau ini Bu ada filosofinya ya. Kalau ini lebih tinggi artinya kita menghormati suami kita. Oh, baik. Nah jadi kalau anak gadis mungkin bisa rata ya. Iya. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang sudah punya suami
modelnya seperti ini. Oh begitu, Ya. berarti itu simbol juga yang Ya. disampaikan ya. Kalau dia simetris berarti dia masih gadis Ya. begitu. Kalau sudah bersuami dia akan Ya. berposisi agak miring ke Ya. kanan. Jadi yang kiri lebih tinggi. Nah, artinya Bulan, menghormati kepala rumah tangga. Betul. Kalau rumbanya ini apakah ada arti juga, Bu? Sebenarnya sih kalau diartikan semua ada. Iya. Nah, cuman kalau secara umum ini semua simbol-simbol itu ada yang ditaruh di atas kepala, artinya semuanya lebih kepada penghormatan. Dan semuanya dijunjung ya. Iya. Baik, iya di atas semuanya. Nah, kita nanti akan melihat. Nah, itu ada rumah-rumah di rumah adat. Apa rumah panjang, rumah besar apa tadi Pak? Bahasa? Rumah bolon. Bolon, Bolon. ya, bolon, rumah bolon. Nah, ada mandailing dan semua ya. Jadi tidak ada yang model rumah biasa ya. Semuanya rumah panjang seperti itu. Karena gini Bu, memang kan orang kita Batak ini kan anaknya kan banyak-banyak Bu. Iya, itu. Kayak dari bapak saya aja itu 11 bersaudara. Wah, Dari ibu luar saya biasa. 9 bersaudara. Jadi memang harus punya rumah besar. Ramai sekali ya. Karena rumah itu juga jadi tempat pertemuan biasanya. Jadi tidak hanya tempat tidur, tidak hanya untuk istirahat, tapi tempat pertemuan. Iya, saya jadi agak penasaran kalau kita masuk ke dalam rumah itu, apakah itu langsung bersekat-sekat kah atau langsung los begitu? Ya, jadi kalau di Toba, rumah bolon itu dia punya bagian masing-masing Bu. Iya, jadi ada namanya yang pertama tuh jabubong. Itu. Jadi rumah ada di sudut belakang Ya. untuk anggota keluarga yang lebih tua. Lalu ada porjobu bong, ruang keluarga yang besar. Lalu ada jabu soding, Ya. ruang untuk wanita yang sudah menikah. Lalu ada jabu suhat, ruang untuk anak laki-laki tertua yang sudah menikah. Baik, saya masih penasaran ini. Kita balik lagi tentang pakaian ya. Boleh Ibu Tiorida mungkin menjelaskan pakaian adat mana sajakah gerangan? Nah ini tadi yang disebut Pak Bagus tadi ya. Apa namanya Pak Bagus yang untuk Sortali. bidang sortali? Sor. Sortali pakai R ya. Boleh. Yang pertama Bu, ya. ini dari suku adat Toba. Toba, baik. Kalau adat Toba itu identik dengan ulos. Yap. Ya, yang di kepala sortali, yang ini ulos, tapi ini Bu sekarang mengikuti tren masa kini. Ya. Kalau mengikuti adat istiadat sebenarnya ada ulus tersendiri yang dipakai. Jadi Ulos tersendiri itu Ya, berarti ada setiap khusus. ada kegiatan beda motif begitu atau bagaimana? bukan beda motif, tapi kalau misalnya kita menikahkan anak, Ya. ada ulus tertentu yang dipakai. Oh. Gitu. Tapi kalau ini kebetulan ulus ini dijadikan jadi pakaian. Jadi ini udah lebih kepada Fashion ya. fashion aja. Ya, Tapi baik. kalau yang dipakai sortali itu sudah keharusan. Kalau dia itu waktu ada acara-acara adat istiadat yang resmi itu harus dipakai. Tuh. Iya, baik. Ini dari Toba. Batak Iya, Toba. Batak Toba. Kemudian Mbak Cantik ini menggunakan pakaian dari Batak Karo. Karo. Ciri khasnya ini sebetulnya apa? Saya penasaran sebetulnya apakah di sana juga memang tiap hari akan menggunakan ini atau untuk acara tertentu? Nah, itu tidak jauh beda Bu dengan apa yang saya pakai. Karena kalau dipakai tiap hari kan mengeluarkan energi yang sangat banyak. Kayaknya berat ini ya, Ya. Mbak ya. Jadi Tapi ini karena dipakai, cantik jadi tidak kelihatan beratnya, senyum terus ya. Jadi dipakai Bu pada saat acara-acara tertentu, misalnya acara-acara adat istiadat, pernikahan mungkin, terus ada acara duka. Pokoknya dalam acara adat istiadat yang resmi lah. Untuk yang bukan darah biru kan kita ada zaman dahulu tuh ya, kerajaan ada ciri khas begitu kan untuk orang biasa atau yang punya keturunan darah biru. Apakah ada punya ciri-ciri masing-masing? Sepertinya nggak ada Bu. Sama ya. Sama. Jadi Ya. semua adat begitu ada perayaan atau perkumpulan Iya. pasti menggunakan. Wah, baik. Boleh putar Kak? Kalau bagian belakangnya unik loh pemirsa ya. Itu melambangkan Bu, melambangkan rumah adat Karo. Iya, benar.
bawa atap rumah ya Kak. Iya, luar biasa. Hebat, memang kita memang harus menjaga itu ya untuk marwah keluarga. Baik, saya melipir. Oh, melipir. Ya bergeser. Kalau ibu kita menggunakan pakaian dari Pak Dairing. Wah, ini artinya apa? Apakah itu juga menandakan dalam bentuk rumah? Boleh maju Bunda? Boleh dijelaskan mungkin Ibu Tiorida? Sebenarnya sama aja sih Bu, sama aja. Artinya kalau mungkin lebih kepada bentuk aja. Kalau kami seperti ini, mereka seperti itu. Tapi artinya juga sama dengan kehormatan ya, menjunjung kehormatan. Iya, ya. Unik sekali cara mengemasnya ya. Baik, terima kasih dan tetap dengan ulos. Iya. Iya, ciri khasnya. Apakah ini motif dari daerah Ibunda juga? Sebenarnya ibu yang dipakai ibu ini Bu sudah modifikasi. Modifikasi. Sama dengan yang saya pakai. Sebenarnya kalau Simalungun itu Bu, pasangannya Bulang ada namanya ulos khusus Simalungun. Baik. Tapi karena zaman ini sudah sedemikian berkembangnya, kita menyesuaikanlah. Apalagi ini sudah bukan lagi daerah yang istimewa yang di sana, sudah di perantauan, akhirnya kita memodifikasi lah. Iya, apapun motifnya, yang penting pakemnya bahwa itu adalah Batak, gitu kan ya. Baik, terima kasih Bunda. Nah, apakah ini juga sama dengan Batak Toba? Ya. Boleh maju? Kayaknya kembar ya. Wah. Iya, kalau Bunda dari Batak Toba. Batak Toba, sama ya. Baik, boleh. Nah, ini dia. Ini detailnya banyak ya Kak ya. Nah, kalau Kakak dari mana tadi sayang? Mandailing. Apakah ini pakaian pengantin Mandailing? Iya benar. Oh, keren. Jadi Padahal bagusnya lagi kalau umpamanya ketemu ada mempelai prianya ya, kita ngeliat pasangannya. Baik, Kakak dari Toba juga? Toba. Iya, kakakku dari mana? Angkola, Batak. Angkola. Majulah Kak. Wah, detailnya banyak sekali ya. Boleh muter. Tuh, lihat pemirsa. Nah, itu pasti ada mana-mananya di sini. Wow, keren. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih semuanya para ibu. Wow, tepuk tangan dulu dong. Rindu kampung. Balik kampung yuk. Kita akan lanjut lagi dengan bernyanyi. Oke, dengan siapakah kita akan ditampilkan bersama grup musik Palito Palembang, keren ya. Baik pemirsa, sekarang kita akan menyanyi Biring Manggis. Rindu kampung, balik kampung yuk. Itulah ciri khas
khas kita, Rindu Kampung untuk TVRI Sumatera Selatan. Kenapa tagline-nya balik kampung? Iyalah gitu ya. Karena kita di Sumsel, jadi dari daerah manapun kita merantau, kalau sudah kepingin pulang kampung, ngomongnya balik yuk balik. Nah itu ya, balik kampung yuk. Nah saking berbahagianya, saking hebohnya ya suku Batak dengan musik-musiknya yang heboh, kayaknya nggak ada sedihnya ya. Nggak ada sedihnya, apalagi gendangan dari Palito Group tadi apa namanya? Gondang. Gondang. Nah, gondang dari tadi pengen joget. Iya yuk, kita lanjut lagi, kita nikmati lagi, ada Bang Elvan Sinaga, Bang Hokop Si Hombing dan Bang Dulmar dengan iringan grup musik Palito Palembang akan menyanyikan lagu Ketabo. Meriah sekali, saya jadi penasaran kira-kira apa ya tandanya? Ih, ada dapat sawer. Oke, terima kasih luar biasa. Itu dia ya pemirsa ya, khasnya ya, berbahagia terus pokoknya nggak ada sedihnya. Jadi semangat ada di negeri rantau, iya kan? Jadi kalau umpama adat budaya yang ada di kampung halaman kita bawa di sini, kita lestarikan dimanapun kita berada, pasti kita pengen banget. Dan insya Allah deh namanya rindu-rindu itu bisa terobati ya kan pemirsa. Sekarang sudah muncul aroma yang lewat. Apakah itu? Yes bener. Kita akan berbicara tentang kuliner ya. Kita melipir ke meja. Sarah. Nah Bu Tiorida dan Pak Bagus.
Aroma Ya, ini Bu. semakin menggoda aja Iya. ya. Kayaknya saya mau berdiri ya. Ini yang besar sekali pasti ikan. Ikan apa ini, Bu? Ini salah satu masakan yang paling dikenal di Sumatera Utara. Namanya Ikan arsik, ikan mas arsik. ikan mas arsik. Boleh nggak pakai ikan yang lain? Boleh. Tapi kalau ikan mas ini Bu salah satu ciri dan inilah yang selalu dibawa ke pesta adat. Wah, boleh, Walaupun boleh. ada ikan-ikan yang lain, tapi ini salah satu ciri. Apakah ini menandakan bahwa ikan ini lebih sakral begitu? Bukan sakral sih. Bukan ya? Bukan. Ah, ini ikannya pemirsa, apakah bisa cara? Ikan mas. Apakah ada filosofinya? Kenapa kita harus menggunakan ikan emas ini dalam setiap perayaan untuk suku Batak? Kalau filosofinya sih tidak terlalu kita paham ya. Iya. Tapi yang selama ini yang kita tahu, ikan inilah yang selalu ditunjuk Menjadi peserta utama. menjadi peserta Wah. di setiap pesta adat. Benar. Ya. Nah, arsik ini bumbunya apa saja itu? Ini Bu, ikan yang sangat unik dari masakan, salah satu masakan dari Sumatera Utara, terutama suku Batak ya. Ini salah satu Bu bumbu andalan, itu namanya andaliman yang tidak ada ditanam di Sumatera Selatan. Andaliman itu tumbuh-tumbuhan atau bumbu-bumbu rempah? Rempah Bu, rempah. Dia itu seperti apa ya? Dia itu kayak pohon, Iya. pohon dan bijinya, buahnya itu seperti biji ketumbar. Oh, sekecil Dan itu. pohonnya ini Iya. memiliki duri, gitu. Tapi katanya pernah saya tanya ada nggak yang nanam di daerah Sumatera Selatan? Ternyata Iya. enggak. Oh. Jadi bumbu ini aromanya sangat khas. Oh, ini andaliman? Ya, Oh, jadi ini Bu kita dipesan secara khusus dari sana, dari Medan. Aromanya Aroma apa Bu? khas ya? Aroma yang selalu dirindukan. Iya, betul. Ini dia pemirsa. Boleh saya angkat, Bu? Boleh, rasanya harus dirasakan Bu, harus dicicip baru bisa dirasakan. Nah, ini pemirsa. Nah, ini dia kayak ketumbar. Apa ini dikupas, Bu? Kalau cara masaknya? Enggak, langsung langsung. dicemplungin. Ditumbuk. Oh, ditumbuk. Ini Bu langsung dimakan, dicicip. Penasaran? Menggigil? Oh, getir. Iya. Coba boleh. Boleh ya? Sedikit ya. Bismillah. Ini apa tadi tuh namanya? Saya pernah mengunyah ini, apa namanya? Habas sauda mirip-mirip. Harum-harum. Oke, saya balik lagi pemirsa. Geter-geter. Ada min-minnya gitu. Ya. Ada min. Oh, pantas ikan itu jadi enak ya. Iya. Karena harum sekali. Wah. Apa tadi namanya? Andaliman. Andaliman. Sekecil itu Iya. langsung penuh. Iya, Bang. Bagus. Ini masih mentah ini? Mentah. Oh, mentahnya pun basah ya, Bu ya? Itu biasanya Bu disimpan di kulkas ya. Jadi bisa disimpan berapa lama. Ketika kita butuh, tinggal ambil ya, digiling dengan bumbu lain. Seger pemirsa rasanya, ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ini apakah ini kue-kue? Iya. Kalau ini ayam. Ayam. Ini nasi kuning. Nasi. Iya. Apa Peleng sebutannya? namanya. Peleng. 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 Oh, apa bedanya dengan nasi kuning yang lain? Ini nasi dimasak dengan rempah-rempah. Iya. Memang bahan bakunya dia kunyit. Ya. Nah, peleng ini ketika dia disajikan, dia punya makna, Bu. Apa itu, Mas? Ya, jadi peleng ini artinya ketika kita membuat ini dan menyerahkan ini, harapan kita itu ya memberikan doa, nasihat ya berupa kata-kata bijak ya kepada anak-anak ya kan, Makanya, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang lancar, rezeki yang lancar, seperti itu. Iya, nasi dan memang filosofinya dibentuk seperti matahari bersinar ya. Baik, apakah harus dengan ayam? Bisa juga dengan yang lain. Oh, bisa. boleh yang lain. Iya. Kalau yang ini apa namanya? Kalau yang ini Bu, ini namanya
ciri khas Simalungun, namanya manuk nayatur. Manuk, apakah manuk itu ayam? Ayam. Oh, sama dengan daerah kami sebagian mengatakan ayam itu manuk. Kalau daerah Jawa manuk itu burung ya. Ini dipanggang. Kalau cara masaknya sebenarnya Bu ada yang dipanggang, ada yang diungkep. Ini sepertinya diungkep ya. Dan sedikit dipanggang ya, Iya. dikombinasi ya karena Iya. ada ini warna kehitapannya. Iya. Nah, kalau saya tahu, kalau kami nyebutnya bawang hutan, kalau Bapak nyebutnya apa? Rias. Ini bawang batak ini. Oh, bawang batak. Bawang batak. Dan Rias. rias. Kalau Rias. bahasa kita apa ya? Kecombrang. Kecombrang. Nah, ini. Kalau ini dimasak untuk di mana? Bumbunya ikan mas. Oh, Tambahan bumbu bumbu ikan untuk mas. arsik ikan mas. Iya. Baik, ya. Wih, sedap sekali. Boleh dong ya. Pemirsa mau cobain nggak? Pemirsa mau coba yang mana? Saya bantu coba. Wah, ini dia ya. Oke, saya coba dulu lah nasi kuningnya. Kok nasi kuning? Apa namanya Pak? Peleng. Peleng. Bismillah. Tanpa itu ya, tanpa biji andaliman. Kekuatannya ya di rempah sama santan yang benar-benar kental ya. Oke, kita coba lagi yang ini apa namanya tadi Pak? Bu? Manuk nayatur. Manuk Nayatur. yatur. Manuk ayam yang disusun teratur seperti bentuknya semula. Oke. Oh, ternyata Iya. ini bukan ayam yang satu ekor kayak ini ayam engkung itu bukan ya? Bukan. Tapi ini memang ayam yang sudah dipotong-potong kemudian Ya, disusun kembali. disusun kembali ya. seperti wujud aslinya. Oke deh, saya coba ini. Saya coba bumbunya. Ternyata pedas, pemirsa. Iya, nah pemirsa ternyata pedas ya. Baiklah, saya akan mencari air minum setelah yang satu ini. Akhirnya hingga di sini dulu kebersamaan kita pemirsa ya, karena saya mau mencoba semuanya. Berhubung nih pedas, saya nggak mau nampilkan di depan pemirsa. Dan Pak, Bu, abis ini kita makan bareng ya. Oke. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di edisi yang yang akan datang. Kemudian untuk pemirsa dari suku manapun, dari adat manapun yang sedang merantau di Sumatera Selatan, yuk mendaftarkan diri TVRI Sumsel. Kita reunian di sini untuk rindu kampung kita. Sampai jumpa, terima kasih dan rindu kampung. Balik kampung yuk. Abang perkusi nami. Biar bang. Di sonro rohami ke Pangarato nadong di Bumi Sriwijayaon. Ya biar Damang majo sada lagu manang na dua lagu tu hami asal marlas ni rohami manortor. Di Bumi Sriwijayaon. Amaku perkusi majo lagu Pariban dari Bandung jala dilanjutan nanon lagu anak Medan. Gabi amang gabi. Di son nadong do pilih kami untuk tua nadonggi. Saya baru suara semade. Iya.
Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarku dan makan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, lagu ini. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati, suara hati. Tanda cinta suciku ini. Anak Medan doa kawan, modal pergaulan boyo mano dua. Terlebih di penampilan macam doa kawan, seorang manang susah happy do dia. Nanti 21 Solo di Got TV, siap gelak kawan berpartisipasi. 378 Sabta Bima Jomsi, ada harga diri mengantisipasi. Horas pohon pinang tumbuh sendiri. Horas tubuh lawan antang awan. Horas biar kambing di kampung sendiri. Horas tapi banteng di perantauan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan, susah didongak